Tapi di sini untungnya Apato yang gue sewa ini itu lumayan besar, dan juga uangnya itu juga ditanggung sedikit sama Kaisha ya. Biasa dari segi privacy, misalnya ada teman-teman itu lagi pengen sendiri, atau misalnya butuh ketenangan, atau butuh tempat yang bersih, tempat yang tenang segala macam gitu kan. Nah, jadi di sini gue akan coba bawa teman-teman jalan-jalan ke lingkungan sekitar Apato gue. Jadi nanti teman-teman bisa nilai ya apakah Apato gue ini worth it. Action, minasan konnichiwa, kongo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang biaya hidup di Jepang ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin udah nonton video gue itu tentang seberapa besar sih apa saja sih yang mempengaruhi besaran gaji teman-teman. Nah, sekarang di video kali ini kita akan ngebahas yaitu besaran biaya Apato. Jadi kan kemarin itu gue juga sempat bilang ya, biasanya untuk biaya yang paling mahal itu dari untuk hidup di Jepang itu adalah Apato ya, atau mansion, atau chika, atau yang lain ya. Pokoknya tempat tinggalnya itu biasanya yang mempengaruhi besaran gaji teman-teman. Nah, di sini gue akan menjelaskan ya apa aja sih yang mempengaruhi besaran harga Apato itu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia ataupun yang sekarang udah nyampe di Jepang kan, jadi pasti teman-teman itu harus tahu ya berapa besaran harga yang harus teman-teman bayar untuk Apato itu, atau apa aja sih yang mempengaruhi harga Apato di mana tempat teman-teman tinggal. Sebenarnya ada 3 hal penting yang harus teman-teman ketahui ya yang mempengaruhi harga Apato. Tapi mungkin ada juga beberapa hal-hal yang penting, tapi 3 hal penting ini yang perlu gue jelasin kepada teman-teman. Nah, di sini gue akan jelaskan yang pertama ya. Yang pertama adalah yang mempengaruhi besaran harga Apato teman-teman itu adalah di mana lokasi tempat teman-teman tinggal. Misalnya nih, ketika teman-teman tinggal di daerah agak perkotaan yang dekat dari eki, dekat dari tempat yang praktis, misalnya konbini, terus pasar segala macam, itu biasanya harga Apato teman-teman itu akan jauh lebih mahal ya ketimbang teman-teman tinggal di daerah pinggiran atau agak ke desa ya. Itu kalau di daerah itu biasanya harga Apatonya akan lebih mahal, lebih murah. Sama halnya ketika teman-teman tinggal di Indonesia ya, ketika teman-teman tinggalnya agak ke kota gitu pasti akan lebih mahal kan harga Apatonya, karena harga tanah di situ mahal. Beda dengan di desa ya, di desa kan itu harga tanahnya murah-murah seperti itu. Jadi untuk membangun bangunan pun nilainya juga lebih murah. Jadi harga sewanya pun jadi murah seperti itu ya kalau di desa. Beda halnya di kota kan banyak tuh orang yang mau tempat tinggal di kota, misalnya pengen lebih dekat dari sama tempat kerja, lebih dekat dari stasiun, lebih dekat dari mise, lebih dekat dari supa segala macam. Nah, jadi biasanya itu harganya tanahnya pasti akan lebih mahal di kota gitu kan, dan otomatis tempat sewanya juga akan lebih mahal. Itu sih satu alasan pertama yang mempengaruhi besaran harga Apato atau tempat tinggal ya. Yang kedua itu adalah seberapa banyak sih orang yang tinggal di dalam Apato tersebut. Biasanya kan kalau teman-teman yang datang dari Indonesia ke Jepang, misalnya datangnya grup nih, misalnya berdua atau bertiga, biasanya kan teman-teman itu tinggal di satu Apato, mungkin satu rumah tetapi kamarnya beda-beda seperti itu kan. Dan itu juga mempengaruhi besaran uang yang harus teman-teman bayarkan. Misalnya kalau harga Apatonya itu misalnya 5 mang dan teman-teman itu tinggalnya berlima, artinya kan nanti uangnya itu dibagi berlima, artinya teman-teman bayar 1 mang masing-masing seperti itu. Nanti mungkin dipotong sama biaya-biaya lainnya, baik itu biaya listrik, gas, air, dan segala macam ya. Nah, jadi juga berapa banyak orang yang tinggal itu mempengaruhinya ya besaran Apato. Nah, tapi kadang ya kalau misalnya kita tinggal bareng-bareng ini kadang ada beberapa hal yang enak, ada yang enggak. Misalnya kalau yang enggak enak mungkin dari segi privacy, misalnya ada teman-teman itu lagi pengen sendiri, atau misalnya butuh ketenangan, atau butuh tempat yang bersih, tempat yang tenang segala macam gitu kan. Tetapi mungkin teman-teman yang satu Apato mungkin dia agak berisik, atau mungkin agak tanahnya agak kotor segala macam gitu ya, kurang bersih pemakaian Apatonya, itu ada ya. Itu salah satu mungkin kalau misalnya kelemahan kalau seandainya teman-teman tinggalnya bareng-bareng ya. Tapi kalau misalnya bukan kelemahan sih, sisi positifnya teman-teman itu mungkin akan lebih mudah untuk sharing ke teman-teman yang lainnya, misalnya berbagi cerita atau berkumpul-kumpul sama teman-teman lebih enak ya ketimbang tinggal sendiri. Karena gue sendiri pun itu udah ngerasain ya gimana sih rasanya tinggal di waktu di hotel tinggal sendiri itu tanpa ada orang di sekitar gue selain staff dan teman-teman orang-orang hotel lainnya. Itu memang nggak asik sih tinggal sendiri. Kadang kita merasa kesepian gitu kan, kita butuh komunikasi, kita butuh tempat orang di mana kita ingin menceritakan tentang sesuatu yang kita rasakan seperti itu ya. Mungkin itu sih sisi positif dan sisi negatifnya tinggal bareng sama orang lain seperti itu ya.
Nah, terus yang faktor ketiga yang mempengaruhi harga Apato ini adalah besarnya Apato ya. Jadi semakin besar teman-teman Apato teman-teman tinggal, artinya semakin besar harga yang harus teman-teman bayarkan. Kalau Apatonya makin kecil, artinya harga Apatonya itu jauh lebih kecil ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Jepang itu ada yang namanya LDK ya. Jadi ketika teman-teman mencari Apato, misalnya di situ dikatakan Ichi LDK ya, 1 LDK, artinya di situ ada 1 kamar, 1 living, 1 dining, 1 kitchen ya. Kalau misalnya ada ditulis di situ 2 LDK, artinya 2 kamar, 1 living, dining, kitchen, seperti itu. Tapi ada juga beberapa Apato yang murah, misalnya 1K, artinya 1 kamar sama kitchen gitu kan, atau 1 LK, 1 kamar, living sama kitchen, seperti itu. Ada juga yang misalnya 2K, artinya kamarnya 2, 1 kitchen, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya yang paling murah itu 1K ya, 1 kitchen sama kamar, seperti itu biasanya ya. Kalau 1K itu adalah seperti ruangan ini aja, satu panjang ini, nanti ada sedikit kitchen sama kamar mandi, seperti itu aja ya. Nah, jadi itu biasanya lebih murah buat teman-teman yang tinggal sendiri, yang suka sendiri, itu cocok sekali ya. Dan biasanya itu harga Apatonya juga sangat murah sekali. Nah, jadi sebenarnya itu adalah 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen tahu ya seberapa sih harga Apato yang dibayar. Itu adalah 3 faktor ini. Mungkin juga ada faktor-faktor lainnya, misalnya kalau faktor lainnya mungkin faktor eksternal aja ya, misalnya seperti penggunaan listrik, air, gas. Ketika teman-teman itu boros, artinya biaya sewa teman-teman itu tambah biaya utilitas itu makin mahal, seperti itu ya. Nah, mungkin juga ada ketika teman-teman itu tinggal di Apato yang disediain perusahaan ya. Biasanya kalau Apato yang disediain perusahaan itu biasanya juga jauh lebih murah ketimbang Apato-Apato yang teman-teman cari sendiri ya. Biasanya Apato yang disediakan perusahaan ini juga udah ada standarnya dari perusahaan gitu kan. Jadi bisa dapat lebih murah seperti itu. Nah, kecuali kalau seandainya teman-teman untuk memutuskan tinggal di Apato sendiri ya, kayak gue sendiri nih, gue mutusin Apato sendiri, gue nggak mau join dengan Apato perusahaan karena Apato perusahaan itu sempit. Di sini kan ada tuh tempat tinggal perusahaan itu sempit dan juga gabung sama barang-barang perusahaan, jadi gue nggak mau. Jadi akhirnya gue mutusin untuk tinggal di Apato sendiri, walaupun masih di gedung yang sama ya, tapi ini Apatonya gue sendiri, bukan dari perusahaan, bukan Apatonya milik perusahaan, seperti itu. Nah, tapi di sini untungnya Apato yang gue sewa ini itu lumayan besar dan juga uangnya itu juga ditanggung sedikit sama Kaisha ya. Biasanya waktu itu gue harga Apato ini kalau dikasih tahu sama Kaisha itu harganya sekitar 5 mang lebih ya. Jadi waktu itu ditanggung sama Kaisha sisanya, jadi gue waktu itu bayar 5 mang aja. Tapi sekarang karena gue udah lama kerja di sini, jadi sekarang gue cukup bayar 4 mang aja ya dari total pembayaran Apato. Jadi tanggung sebagian lagi sama Kaisha dan itu jadi makin murah dan sedikit terbantu juga. Dan untuk Apato yang sebesar ini menurut gue itu lumayan ya harganya untuk 4 mang. Nah, jadi di sini gue akan coba bawa teman-teman jalan-jalan ke lingkungan sekitar Apato gue. Jadi nanti teman-teman bisa nilai ya apakah Apato gue ini worth it untuk harga 4 mang, apakah ini bagus untuk ditinggali. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, sekarang coba mari kita pergi jalan-jalan. Kita lihat Apato tempat gue tinggal. Oke guys, ini adalah Apato tempat gue tinggal ya. Agak silau ya. Nih, yang paling atas ini ya, jendela yang paling atas. Dan kalau di bawahnya itu kita lihat, ini di bawahnya ada mise ya. Nah, ini mise tempat gue kerja. Nah, itu kalau penampakan Apato gue dari jauh ya. Nah, kalau di sini sekitar sini memang lebih ke kota sih, arah ke Eki. Jadi sekitar 5 atau 8 menit itu kita udah nyampai di Eki ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Apato ya. Mungkin di video sebelumnya teman-teman itu juga udah lihat ya. Waktu itu gue pernah nge-review. Nah, ini sekarang memang ada sedikit banyak perubahan sih. Jadi kita masuk dulu. Nah, kita baru keluar dari lift dan nyampe lantai 7. Jadi ini kamar gue ya. Sebenarnya sih kalau untuk bentukan luarnya Apatonya biasa-biasa aja ya. Tapi lingkungan sekitarnya lumayan sih seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang sering lihat story gue di WA atau di IG mungkin tahu ya. Sering ngepost pemandangan seperti ini. Ya, pemandangannya itu berbeda ya dari sebelumnya. Kalau dulu kan waktu gue tinggal itu hutan. Sekarang ini banyak gedung-gedungnya sih. Nah, kalau arah ke sana itu adalah arah ke Kokura Eki ya, Kokura Eki. Jadi sekitar 5 atau 8 menit jalan. Nah, di sini ada atap arah Riverwalk ini yang merah sama kuning. Di samping itu ada Kokurajo ya, lumayan sih. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ya di sini. Nah, kita masuk. Nah, di sini gengkang ya, pintu masuknya seperti ini. Nah, jadi kita langsung masuk ke ini dapur. Ini baru gue tambahin ya beberapa bulan yang lalu. Nah, ini meja yang gue baru beli. Terus ini seperti ini. Ini ruangan pertama ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini antara ruang apa ya tibanya ya?
sama dapur ini. Di sini ada kulkas sama microwave. Nah, di sini ada kamar mandi ya, toilet. Nah, toilet ini seperti biasa sih, toilet pada umumnya seperti ini. Nah, di sini kalau gue ya waktu ini ketika di Jepang yang paling penting itu adalah toilet yang seperti ini ya, yang ada tombolnya. Jadi bukan toilet yang model lama itu ya. Jadi gue nggak bisa memakai toilet itu. Memang nggak pernah bisa sih dan nggak pernah pakai. Jadi terus di sini ada dapur ya, teman-teman bisa lihat dapur. Di sini ada jendela ya. Nah, di sebelah ini teman-teman itu bisa lihat di sini ada apa ya? Ini Kyushu Iryo Sports apa nih? Semmongakko ya. Nah, ini ada sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari sini itu kelihatan sedikit ya puncak Kurajo. Jadi sekitar 4 menit jalan kaki itu udah sampai ya. Nah, ini dapur dan di sini gue nggak apa ya, nggak set karena agak sedikit kotor dapurnya. Nah, ini ada mesin cuci seperti biasa. Terus di sini ya, ini di belakang ada kamar mandi juga. Nah, seperti ini. Ini kamar mandi ya, pada umumnya seperti ini ya biasanya. Nah, terus kita masuk ke di sini. Di sini ada ruang tamu. Nah, di sini tempat gue biasa bikin video ya. Nah, seperti ini. Nah, di situ mungkin kelihatan ya tripod. Jadi kalau teman-teman sering nonton video gue ini kelihatan ya latarnya itu seperti ini. Nah, biasanya seperti ini kan latarnya itu. Kelihatan di sini ada ini tempat penanak nasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat dari sudut apa ya, dari sudut yang paling ujung, nah lebih kurang luasnya itu seperti ini, seperti ini ya, lebih kurang. Nah, jadi ini adalah ruang tamu. Nah, di sebelahnya lagi itu ada satu kamar yang luasnya hampir sebesar ini dan itu yang gue jadiin tempat kamar tidur seperti ini ya, tempat kamar tidur. Nah, di sini kita juga bisa lihat pemandangan ya seperti ini yang gue liatin tadi. Nah, kalau seandainya kita keluar. Nah, pemandangannya tuh arah ke sini seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, kemarin itu gue juga sempat ini ngeset ini ya, kasih sedikit biar lucu, biar cantik. Nah, di sini di bawah seperti ini ya. Di sebelah sini ada Konbini Lawson. Di sebelah situ ada ini Marua ya, ada Yumemart. Di sebelahnya itu ada tangga Ichiba ya, lumayan pasar tradisional. Nah, terus di sebelah sini di belakang Daigaku, di samping Daigaku itu ada ini apa sih namanya? Seven. Nah, di bawahnya ada sungai ya. Biasanya gue juga sering jalan-jalan ke sini ya, seperti ini. Nah, jadi lebih kurang kalau untuk penampakan di mana tempat gue tinggal ya seperti ini ya, lebih kurang ya. Nah, di situ juga ada ular ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya kalau untuk penampakan rumah tempat gue tinggal sekarang ya. Ini lumayan sih, tempatnya praktis, jadi memang mau kemana-mana nggak susah. Di sini tempat belanja juga dekat, Gemusupa juga dekat, Konbini juga dekat, pasar tradisional juga dekat, Eki juga dekat, semuanya dekat dan ini sangat praktis sekali ya. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman ngerasa apakah harga apartemen tempat gue tinggal ini worth it atau enggak, teman-teman silahkan tulis di komen ya. Nah, jadi sekian video yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan video ini jadi bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.